ada kakak Kris dan kakak Buma mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian Halo Hello Ola Ola. Nah pasti adik-adik ada yang lupa kan? Lupa Pak kakak Kris? Enggak ya? Enggak dong. Nah kalau begitu kita akan mengangkat pujian ini dengan gerakan. Ikutin gerakan kakak Buma dengan kakak Kris ya. Yuk kita siap-siap. Dengan bersukacita kita angkat pujian ini. Halo Hello Ola Ola. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari malam tadi hingga pagi ini kami boleh bangun dan Tuhan boleh mempersiapkan kami untuk mengikuti ibadah, biarpun sekalipun ini ibadah online. Kami yakin Tuhan tetap memberikan kami sukacita daripada Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, dan jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah tanya nih, apa kabarnya adik-adik, kakak adik-adik? Pasti di rumah lagi pada keadaan baik ya, lagi pada sukacita. Nah sekarang kakak Kris dan kakak Duma ngundang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Jangan bilang, aduh kok masa bangkit berdiri lagi? Kita mau memuji Tuhan nih kakak Kris. Iya, karena hari ini harinya siapa sih kakak Kris? Tuhan. Iya, karena ini harinya Tuhan, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sukacita dan dengan gerakan ya. Ikuti kakak-kakak di sini. Harus senyum ya, jangan bersedih. Oke, kita angkat pujian ini. Jangan dengan sedih hati ataupun dengan malas-malasan, kita angkat pujian ini adik-adik sekali lagi. Hari ini harinya apa? Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, beri tepuk tangan untuk adik-adik yang ada di rumah dan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih kakak Kris. Dan ceritanya akan dibawa oleh Pak Gembala kita, Pak David. Nah, adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Oke, kita akan mengangkat pujian. Kita mau mengangkat pujian apa nih kakak Kris? Yesus
panggil, Yesusku undang. Adik-adik. Tidak mengganggu kakak, adik, ataupun teman-temannya saat ini juga yang berada bersama-sama dengan adik-adik di rumah, karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan coel-coel. Kita menyiapkan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan ya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anakku yang kekasih, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini Bapak Gembala sangat bersukacita dapat mengunjungi kalian walaupun melalui acara sekolah minggu pagi ini dengan media sosial YouTube atau Facebook. Pak David akan bercerita kepada kalian dari kitab suci tentang betapa besarnya kasih Allah kepada anak-anakku. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari Sabat yang mulia ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Biarlah kiranya roh Tuhan memberkati hamba-Mu dan anak-anak yang mendengarkan di rumah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada bulan ini kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-75. Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang merdeka, tidak lagi dijajah, dikuasai oleh bangsa lain. Kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Pagi ini Bapak akan bercerita kepada kalian bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kalian. Tuhan Yesus datang dari surga yang mulia, datang ke dalam dunia juga untuk memberikan kemerdekaan kepada kalian. Kemerdekaan apa itu? Kita dimerdekakan dari kuasa dosa,
juga kita dimerdekakan dari kuasa kematian di neraka, di dalam neraka. Pagi ini Pak David akan mulai. Ribuan tahun yang lalu Tuhan Allah menciptakan sebuah taman namanya Eden. Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan pohon-pohon yang berbuah, Tuhan menciptakan benda-benda di langit, ada bintang, ada bulan dan matahari. Semua diciptakan begitu indah. Tuhan juga menciptakan manusia pertama. Mereka adalah Adam dan Hawa. Mereka adalah nenek moyang semua manusia. Dan Allah membuat sebuah taman yang bagus sekali. Dan Adam dan Hawa tinggal di taman itu. Semua buah, semua pohon yang menghasilkan buah yang ada di taman itu diizinkan untuk dimakan oleh Tuhan Allah. Dan mereka sangat gembira sekali tinggal di taman itu. Tetapi Tuhan mengingatkan, ada satu pohon yang tidak boleh dimakan di tengah-tengah tengah-tengah taman itu. Pohon itu namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon apa anak-anakku? Ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi pada satu hari, ketika Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan di taman itu, datanglah iblis yang menyerupai seekor ular. Ia membujuk Hawa supaya melihat pohon itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat tadi. Lalu mereka melihat, iya ya, cantik sekali pohonnya, indah sekali, sehingga Adam dan Hawa tertarik untuk memakannya. Kata iblis kepada Adam dan Hawa, makan saja buah itu, sebab Tuhan tahu kok kalau kalian makan, kalian akan menjadi seperti Allah. Bukankah Tuhan sudah berkata bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Hawa bilang, tidak boleh, bukan itu. Kata Tuhan, semua boleh, tapi ini tidak. Tetapi iblis pintar. Lalu dia putar balik perkataannya. Salah. Tahukah Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Anak-anakku, Adam dan Hawa akhirnya makan buah itu. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu, pastilah kamu mati. Maka terjadilah kesedihan yang luar biasa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka tidak boleh lagi tinggal di taman ini. Mereka disuruh keluar. Sebab Allah takut dia akan memakan buah pohon kehidupan. Lalu malaikat Tuhan dengan pedang yang menyambar-nyambar mengusir mereka keluar. Anak-anakku, sejak saat itu, ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Sejak saat itu, Adam dan Hawa dan semua keturunannya jatuh di bawah kuasa dosa dan kuasa kematian. Cobalah lihat gambar ini. Hati manusia digambarkan dengan warna hitam. Hati manusia dipenuhi oleh dosa. Hati manusia dipenuhi oleh kebencian, kesombongan, kebohongan, suka berkelahi, iri hati, tidak mau taat, suka melawan orang tua, serakah. Sifat-sifat ini, anak-anakku, menjadi sifat manusia berdosa. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah tidak taat kepada orang tua? Hari ini harus belajar dari firman Tuhan. Minta ampun kepada papa mama ya. Sebab itulah ciri dari orang-orang yang berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Kata firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi berbeda dengan gambar ini, anak-anakku. Orang-orang tua, muda, besar, kecil, kakek-kakek atau nenek-nenek, opung atau mbahnya atau siapa saja bisa bersuka cita karena belenggu dosanya bisa dilepaskan, ikatan belenggu kematian bisa dilepaskan. Siapa yang bisa menolong anak-anakku? Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa
menolong dirinya sendiri, membebaskan dirinya dari belenggu dosa ini. Tidak ada seorang pun, anak-anakku, tidak ada, kecuali Tuhan itu sendiri. Coba lihat gambar ini, anak-anakku. Salib menjadi seperti jembatan menuju ke sorga. Setiap orang harus melalui salib Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak, dia tidak bisa menyeberangi jurang yang dalam ini, yang dipenuhi dengan api neraka. Orang bisa lompat ke sini, tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi jembatan supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, supaya kita bisa diselamatkan dari api neraka ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Allah menyatakan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia berdosa itu. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kalian, anak-anakku, kepada saya, kepada kita semua. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kakek kita, nenek, papa, mama, adik-adik, kepada kalian semua. Allah menunjukkan bahwa Tuhan sayang kepada kalian. Bagaimana caranya, anak-anakku? Allah yang tadi menciptakan Adam dan Hawa datang ke dalam dunia. Allah menjadi manusia. Siapa namanya? Siapa anak-anak? Yesus. Ya, Yesus adalah Allah kita yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dalam kitab suci, Tuhan berkata kepada para nabi, sampaikan kepada umatku, aku mau datang, aku mau menyelamatkan mereka. Dan 2000 tahun yang lalu, Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah kota kecil, dari rahim ibunya Maria dan ayahnya Yusuf. Allah menjadi manusia. Tahukah anak-anak mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena Dia mau menyelamatkan kalian, mau menyelamatkan saya, mau menyelamatkan manusia. Allah harus menjadi manusia supaya Dia bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak-anakku? Yesus melayani. Pada waktu umur 30 tahun dia memanggil para murid. Ada 12 orang muridnya. Dia pergi kemana-mana tempat. Dia pergi ke desa, dia pergi ke kota. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang mati, anak-anakku. Lazarus sudah mati 4 kali, dibangkitkan lagi. Hebat. Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ada orang yang buta. Orang buta itu, anak-anak, tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi Tuhan membuka matanya sehingga orang buta itu bisa melihat. Ada orang yang lumpuh bisa berjalan, dan Tuhan melakukan semuanya itu. Tapi Tuhan tidak hanya membuat mukjizat, Tuhan juga berkhotbah tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus juga berbicara tentang jalan menuju sorga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak hanya itu, ada satu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia menanggung segala dosamu dan dosa Bapa dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada waktu kalian melihat salib ini, kalian mengingat Tuhan Yesus. Tapi juga pada waktu kalian melihat salib ini, ingatlah bahwa dosamu juga sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri dari Allah, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati karena dosa-dosa Bapa dan dosa-dosa kalian. Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Ayat yang keempat, ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Yesus mati dikubur, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, Tuhan Yesus kembali ke sorga,
dan dari surga Dia menawarkan hidup kekal kepada kita. Hidup kekal hanya bisa diterima dengan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku, hanya darah Tuhan Yesus yang dapat menghapus dosa kita, kata Alkitab demikian. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak ulangi ya. Darah Yesus Kristus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Luar biasa bukan? Dosamu sebanyak apapun anak-anakku, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, pada waktu kita menerima Yesus, pada waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Dosa kita yang jahat. Saudara, anak-anakku yang terkasih, bila Tuhan Yesus ada di hatimu, kamu benar-benar sudah bebas dari hukuman dosa. Warna merah ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus kalian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dari Bapak mengatakan di awal, ada 2 belenggu yang mengikat manusia karena dosanya. Yang pertama apa? Manusia diikat oleh belenggu dosa. Manusia tidak bisa melepaskan itu. Yang kedua, manusia diikat oleh belenggu maut. Tetapi Tuhan datang untuk mengampuni kalian dan saya. Tuhan datang dari surga untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Anak-anak, pagi ini Bapak bertanya kepada kalian, sudahkah kalian menerima Tuhan Yesus dalam hati kalian? Kalau belum, hari ini Bapak mengajak kalian membuka hati kalian untuk menerima Tuhan Yesus, masuk ke dalam hati kalian, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian. Bapak mengajak kalian berdoa. Ayo tundukkan kepala, mari kita berdoa dan ikuti Bapak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih sudah mendengar cerita firman Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, mengampuni dosa kami, dan memberi kami hidup yang kekal. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya seorang berdosa. Saya membuka hati saya, Tuhan, untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengakui dosa-dosa saya. Ampunilah saya. Ampunilah saya. Berikan saya hidup yang baru. Dan jadilah Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan dan Juru Selamat saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, Iya. sekarang adik-adik siapkan persembahannya ya. Dia titipkan ke orang tuanya supaya orang tuanya bisa ngantar ke gereja. Iya, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Tapi sebelum kita mengangkat pujian, Kakak Kris dan Kakak Duma mau tes dulu nih. Suara adik-adik di rumah, kita mau tes di mana yel sekolah minggunya. Masih semangat gak ya? Oke, jangan sampai kalah sama suaranya Kakak Duma dan Kakak Kris. Oke, coba kakak ulang, kakak coba ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, yes. Anak sekolah minggu, yes. Anak sekolah minggu, yes, yes, yes. Nah, kalau memang yes, berarti harus dengan semangat dong. Jangan loyo-loyo ya. Nah, kita angkat pujian lagunya apa Kakak Kris? Andaiku jadi kupu-kupu. Nah, kita akan pujian ini dengan sukacita dan tentunya dengan gerakan ya. Ikutin gerakan Kakak Duma dengan Kakak Kris di sini.
kita sekarang tunduk di dalam doa. Marilah kita berdoa. Kalian berdoa di dalam hati, pada kita akan berdoa memimpin doa untuk kami. Bapa di dalam surga, terima kasih sudah memberkati hidup kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Hamba berdoa kiranya anak-anak yang hamba kasihi menghormati Tuhan dan mengasihi orang tua mereka, menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua mereka. Hamba berdoa juga untuk orang tua mereka, biarlah kiranya Tuhan memberkati orang tua mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Tuhan memberkati iman mereka, supaya mereka semakin kuat, sehat di dalam iman, tetapi juga mereka sehat secara jasmani. Tuhan, terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan, nyanyian-nyanyian pujian, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah yang kekal dari Bapa Surgawi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan anak-anak dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai anak-anak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Tuhan Yesus sudah mengampuni kalian. Tuhan Yesus sudah memberi kalian hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom dari Pak Gembala. Amin.